kalau kita mengaku kepada Allah Ta'ala beriman, belajar untuk bertakwa pada Allah, salah satu hal yang harus kita ketahui dari ketauhidan kita adalah belajar untuk tidak ke orang pintar. Itu adalah tauhid, ya. Kemudian jangan mau dikasih seseorang dengan bacaan-bacaan yang memang itu diyakini bisa menjadikan wibawa, bisa menjadikan penarik orang lain. Nah sekarang saya mau tanya, tadi badannya sakit-sakit enggak tadi? Mau berangkatnya sakit. Tadi berangkat sakit? Ini pusing. Pusing. Sekarang setelah minta maaf sama suami gimana badannya sekarang? Agak sehat. Gimana? Bilang dong, bilang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, enakan? Iya. Oh kan gampang. Makanya jangan sok berani-berani sama suami. Iya. Jangan ya, makanya di sini senyum. Ibu diinget-inget, berarti memang saya sering jengkel sama suami yang saya tidak tahu. Sebenarnya ibu tahu, tapi dirubah aja. Karena sifat jengkel sama suami, padahal suami memberikan nafkah, membimbing ibu dengan baik, ibu harus paham bahwa ini imam saya. Ini pemimpin saya, jadi saya tidak boleh marah, saya tidak boleh jengkel apapun. Paham? Ya. Karena Allah. Kan. Baik, kalau itu tidak jengkel, tidak marah, tidak ini karena Allah, insya Allah akan menjawab, ibu kok badan saya enak ya sekarang? Ya memang itu. Paham? Pak. Jadi Allah nanti marah, udah dikasih nafkah jengkel lagi. Ya, paham ya Bu ya? Iya. Sekarang ngomongnya gimana sekarang? Ngomongnya gimana? Ngomongnya. Enakan nggak di sini? Iya. Gimana pakai mic dong? Agak enak. Agak enak. Enak lagi nanti kalau udah senyum sama bapak, bercandaan di bis sama bapak. Dianggap teman-teman satu bis itu nggak ada, lari ke sana, lari kemari, gelundung-gelundung di bis. Insya Allah nanti lebih enakan. Kok pakai gelundung-gelundung di bis sih? Pengalaman Ustadz ya. Iya. Makasih. Mudah-mudahan manfaat bagi ibu, bapak, mohon nanti istri dibimbing yang baik ya. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah baik Ustadz, masih ada sisa sedikit waktu Ustadz. Saya mau tanya, kalau misalnya ayat suci Al-Quran yang kita tulis lalu kita simpan di atas pintu supaya maling nggak masuk, boleh nggak? Iya kan wafak juga tuh. Kalau sebenarnya hanya iseng boleh, Iseng tetapi boleh. iseng loh ya. Nih. Tetapi intinya adalah jangan. Oh gitu ya. Karena yang namanya maling itu dia tidak masuk dengan itu. Tapi yang menjadikan tidak masuk kan jinnya. Yang tidak boleh adalah meyakini itu agar maling tidak masuk, itu yang dilarang sebenarnya. Baik Ustadz. Iya. Alhamdulillah pemirsa pecinta bengkel hati dimanapun Anda berada. Kita sudah ada di segmen akhir yang pastinya nanti kita akan ada doa yang dipimpin oleh Ustadz Danu. Tapi sebelum bacaan doa kita minta Ustadz Danu untuk menyimpulkan tema kita pada pagi ini. Silakan Ustadz. Terima kasih Daya Alban. Alhamdulillah pemirsa bengkel hati yang dirahmati oleh Allah. Memang kalau kita mengaku kepada Allah Ta'ala beriman, belajar untuk bertakwa pada Allah, salah satu hal yang harus kita ketahui dari ketauhidan kita adalah belajar untuk tidak ke orang pintar. Itu adalah tauhid, ya. Kemudian jangan mau dikasih seseorang dengan bacaan-bacaan yang memang itu diyakini bisa menjadikan wibawa, bisa menjadikan penarik orang lain, bisa menjadikan dikasih orang lain, bisa menjadikan lancar dalam berusaha. Belajar untuk tidak, karena kita memohon langsung pada Allah Ta'ala, insya Allah kita akan dikabulkan. Jadi belajar untuk tidak seperti itu agar tidak ada kemusyrikan di dalam diri kita. Amin. Baik. Jadi kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin Allah adalah zat yang maha kuat dari segala-galanya. Baik pemirsa, kita angkat kedua tangan kita sebagai bukti kita minta kepada Allah dengan bentuk kerendahan hati dan diri kita. Minta kepada Allah apapun yang kita inginkan, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipimpin doa ini oleh Ustadz Danu. Silakan Ustadz. Terima kasih Daya Alban. Alhamdulillah jamaah Masjid Anida dan juga pemirsa bengkel hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di akhir acara kita berdoa pada Allah Ta'ala. Dan kita mencoba mengingatkan kalau memang kita pernah melakukan perbuatan musyrik yaitu pergi ke orang pintar, marilah kita mohon ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Ghaffar, Engkaulah yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampunilah dosa yang sering kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada istri kami. Ampunilah dosa yang kami lakukan pada anak-anak kami, pada saudara-saudara kami, pada teman-teman kami, pada hamba-Mu yang lain, dan juga pada makhluk yang Kau ciptakan di muka bumi. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Astaghfirullahaladzim. Ampunilah dosa yang kami lakukan pada ibu dan ayah kami, dari lisan dan perbuatan dolim kami kepada beliau ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah, amin. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa guru-guru kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami jika kami sering melanggar apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah, amin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami jika kami pernah melakukan perbuatan-perbuatan musyrik di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Ghaffar. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa yang sering kami lakukan jika kami banyak salah dan dosa ya Allah, sehingga Engkau berikan kami sakit, peringatan serta musibah. Ya Allah, kami mohon agar Engkau sembuhkan sakit yang ada pada diri kami. Engkau cabut peringatan serta musibah pada diri kami ya Allah, amin. Ya Allah, jika di antara anak-anak kami sakit karena kesalahan dan dosa kami sebagai orang tuanya, ampuni dosa kami ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada diri anak kami ya Allah ya Salam, agar kami lebih sujud padamu ya Allah, amin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang Kau kutuk. Jauhkanlah kami dari iri, dengki, kejengkelan, emosi dan kesombongan yang senantiasa ada dalam diri kami. Amin. Dekatkanlah kami dengan kesabaran-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Ya Allah, ya Razak, mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan thayyib di muka bumi ini ya Allah, agar hati kami tenang dan tenteram dan sebagian kami berikan di jalan-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin wa fa'ana ya karim ya arhamar rahimin irhamna. Semoga Allah mengabulkan setiap doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin jamaahnya hadir di Bengkel Hati, ini bisa SMS ke kami di 0812 8306 8150. Nah, bagi Anda yang belum punya kesempatan hari ini bertanya atau konsultasi kepada Ustadz Danu, kami mohon maaf karena waktu juga yang membatasi kita. Tapi insya Allah besok kita masih ada dengan sebuah tema doa yang merubah takdir. Saya Daya Albar, Ustadz Danu dan Guru Bengkel Hati mengucapkan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu besok. Dalika ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تطع